Diberitakan Kompas.com, Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan penyegelan ruang kerja anggota 6 BPK Pius Lustri Lanang terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Sorong, Papua Barat Daya. Diketahui Komisi Anti Korupsi itu menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 12 November 2023 malam. KPK menangkap 6 orang termasuk pejabat Bupati Sorong Yan Piet Muso. Itu betul dilakukan, kami sudah cek kemarin, itu dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril. Kata Firly Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 14 November 2023. Nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan upaya hukum yang dilakukan KPK, baik berupa penggeledahan maupun kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak pidana korupsi tentu dilakukan penyitaan, kata Ketua KPK. Firly menjelaskan ruang kerja Pius Lustri Lanang masih disegel sampai saat ini. Atas penyegelan ini, tim penyidik juga akan meminta keterangan anggota 6 BPK itu. Saya pastikan penyegelan ruangan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oknum BPK yang sudah dilakukan penangkapan dan penahanan, kata Firly. Diketahui, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selain pejabat Bupati Sorong, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, Ever Sigidifat, dan staf BPKAD Kabupaten Sorong, Maniel Siatfle. Kemudian Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Patris Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifah, dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan uang tunai sejumlah sekitar 1,8 miliar rupiah dan 1 unit jam tangan merek Rolex. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pius Lustri Lanang menjadi anggota BPK sejak Oktober 2019. Sebelumnya, Pius Lustri Lanang adalah aktivis dan politisi. Bapak 3 anak ini termasuk korban penculikan orang tak dikenal sebelum kejatuhan Presiden Soeharto. Pius Lustri Lanang mengaku diculik dan disekap selama 2 bulan. Sebagai aktivis, Pius Lustri Lanang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Indonesia untuk Amin dan Mega. Bebas dari penculikan, Pius Lustri Lanang mengamankan diri ke Belanda. Pius Lustri Lanang akhirnya terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra. Melalui Partai Gerindra, Pius Lustri Lanang berhasil duduk sebagai anggota DPR pada pemilu 2009. Pius Lustri Lanang kembali terpilih sebagai anggota DPR pada pemilu 2014. Lalu pada 2019, Pius Lustri Lanang terpilih sebagai salah satu anggota BPK. Dilansir dari website BPK, berikut riwayat pendidikan Pius Lustri Lanang. S3 Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di tahun 2018, S2 Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia di tahun 2006, S1 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan di tahun 1995, SMA Kolose de Brito, Yogyakarta. Riwayat jabatan Pius Lustri Lanang. Anggota 6 BPK RI pada April 2022 sampai dengan sekarang, anggota 2 BPK RI Oktober 2019 sampai dengan April 2022, anggota DPR RI 2014 sampai dengan 2019, anggota DPR RI 2009 sampai dengan 2014, Direktur Utama PT Brigas Lustri Lanang Security di tahun 2000 hingga 2019, staf pada Institut Studi Arus Informasi Jakarta 1997 sampai dengan 2000, Yayasan Akar Rumput Bandung tahun 1996 sampai dengan 1997. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.